Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mendemonstrasikan kontekstual modul 1.1.a.6 Filosofi Ki Hajar Dewantara, fasilitator Ibu Ari Budiningsih, pengajar praktek Pak Supriyatno SPDI MSI, CGP Angkatan 9 Juheria SPD dari SMK Negeri 9 Kabupaten Tangerang. Filosofi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidik dan pengajar dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Pendidikan yaitu tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu melaksanakan kewajibannya. Ki Hajar Dewantara yaitu mengartikan pengajaran adalah bagian dari pendidikan, yaitu yang memberi pencapaian atau keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sebagaimana ya kita ketahui bahwa filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Kita bisa kutip dari filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa kita sebagai pendidik harus bisa menuntun atau membersamai anak murid kita. Ki Hajar Dewantara pun mengartikan seorang pendidik itu adalah sebagai seorang petani. Mengapa? Karena ketika petani menanam jagung, maka akan tumbuhlah jagung. Ketika petani menanam kelapa, maka akan tumbuhlah kelapa. Jadi kita sebagai pendidik harus bisa memahami karakter, memahami isi murid seperti apa, dan kita hanya menuntun murid tersebut. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak bangsa berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan dari mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Ki Hajar Dewantara mengelobarasikan pendidikan terkait kodrat alam dan kodrat zaman. Kita bisa kutip dari Ki Hajar Dewantara bahwa kita seorang pendidik harus mendidik anak itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berarti dia sudah ada dalam dirinya atau karakternya atau isinya, dan kita hanya menuntun saja. Dan kemudian kodrat zaman itu berarti kita harus mendidik sesuai dengan zamannya. Yang mana saya pernah dengar Nabi Muhammad SAW pun berkata, didiklah anakmu, didiklah umatmu sesuai dengan zamannya. Yang mana ketika kita mendidik pada zaman milenial sekarang atau 4.0 atau generasi abad ke-21 itu mendidik dengan zaman IT, zaman teknologi. Dan pada zaman dahulu itu mendidik hanya dengan menggunakan pensil dan papan tulis saja. Di sini dampak teknologi pada proses pembelajaran teknologi adalah alat ampuh yang telah mengubah cara guru mengajar dan cara siswa belajar teknologi. Telah memberikan akses ke pendidikan dan akses berbagai cara komunikasi dan bekerja sama dalam pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Di sini contohnya yaitu mendidik pada zaman sekarang. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti adalah watak atau karakter, merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga diartikan sebagai perpaduan antara cipta, kognitif, karsa, afektif sehingga menciptakan karya psikomotor. Ki Hajar Dewantara menjelaskan keluarga tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik
Bagi seorang anak, keluarga merupakan tempat bersamanya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti, pembentukan watak individual. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa budi pekerti itu adalah akhlak atau akhlakul karimah yang harus kita berikan contoh kepada anak didik kita. Yang mana budi pekerti biasanya diawali dengan lingkungan rumah, kemudian baru mengikuti dengan sekolah. Menurut saya, ketika anak murid sudah mendapatkan budi pekerti yang baik, insya Allah akan amanah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.